Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan afdalu aw akramu syahur alladzi futihat fihi abwabul jannah wa ghulqat fihi abwabun nar wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu atqu min nar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akhyar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal-amal kebaikan, salat malam, berpuasa, membaca sholawat dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan diri kita terhadap penyakit hati yang seringkali datangnya tanpa kita duga-duga atau tidak sengaja, yaitu penyakit iri hati atau hasad. Hasad atau iri hati memiliki dampak negatif yang banyak sekali, dapat menghilangkan pahala, mendatangkan dosa, dan merusak ketenangan jiwa, bahkan merusak hubungan sosial sesama manusia. Hasad dibagi menjadi 4. Yang pertama, hasadul hakiki, hasad yang benar-benar nyata. Jadi ada orang yang benar-benar iri, nyata, dengki, ini penyakit. Dalam Al-Quran dijelaskan surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang ketika antum berbahagia, mendapatkan suatu kesenangan, orang ini akan bersedih. Tapi ketika antum mendapatkan musibah, kesusahan, kesulitan, orang ini akan senangnya luar biasa, senangnya minta ampun. Masya Allah. Jadi orang-orang seperti ini, misal antum baru beli mobil, dia langsung pasang status, baru punya mobil satu aja, sombongnya luar biasa. Padahal dia juga belum punya. Tapi ketika antum kena musibah, misal contoh ya, mohon maaf, antum jatuh dari sepeda, dia langsung pasang status, bahkan dengan gambar-gambarnya. Kenapa cuma jatuh? Kenapa nggak patah aja sekalian sepedanya? Kan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu termasuk orang-orang yang hasadul hakiki. Yang kedua, hasadul akhdi. Nah, ini orang iri hati, penyakit iri hati yang menginginkan sesuatu seperti orang tersebut, tapi tanpa menginginkan atau tanpa berniat nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Jadi ini hanya sekedar iri kepada orang lain. Allah juga menjelaskan dalam Quran surat An-Nisa, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Janganlah kamu iri kepada orang lain yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu nikmat atas nikmat kamu terhadap nikmat orang lain. Jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat tersebut, ada orang yang iri. Ini termasuk orang-orang yang hasadul akhli. Jadi ketika kamu beli mobil, dia juga pengen beli mobil yang sama, harusnya sama. Ketika antum membeli HP, dia juga membeli HP. Jadi orang ini hanya sekedar pengen, ingin antum beli ini, dia pengen, antum beli ini, dia pengen. Selalu menginginkan apa yang antum beli. Ya, itu masuk golongan orang-orang yang hasadul akhli. Jadi yang ketiga ini adalah iri yang diperbolehkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fisnatain. Jadi yang ketiga ini namanya ghibthah. Ghibthah, awas hati-hati, bukan gibah tapi ghibthah ya. Kepada siapa? Jadi kita itu boleh iri kecuali kita itu tidak boleh iri kecuali terhadap dua orang ini. Siapa aja? Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi
ana al-lail wa ana an-nahar. Orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, atau dalam riwayat lain disebutkan ketaatan, ibadah. Jadi ketika ada orang yang hafal Al-Qur'an, puasanya rajin, zakatnya rajin, dan sebagai lain-lainnya, itu antum boleh iri. Misal contoh, ya Allah, tadi ada anak umur 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Kok saya umur 20 tahun belum hafalnya ya Allah? Al-Baqarah aja masih bolak-balik terus. Nah, itu antum boleh iri. Semoga saya sebelum meninggal bisa menyusul dia ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu iri yang diperbolehkan. Nomor 1. Nomor 2, rajulun ataulahu malan wa huwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Jadi orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang melimpah. Kekayaan yang melimpah, tetapi dia menyibukkan dirinya dengan bersedekah. Nah, jadi ibadah yang pertama tadi melalui ritual, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Yang kedua melalui sosial, bersedekah. Nah, itu yang diperbolehkan. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu hasadut tanafusi. Kalau yang tadi sekedar menginginkan seperti dia. Tapi kalau yang hasadut tanafusi, ini sudah naik tingkatannya menjadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi iri yang menginginkan meningkatkan kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk demikianlah orang-orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi ketika antum punya teman baru hafal 2 juz, antum pengen lebih dari dia. Antum pengen hafal 3 juz, misal 4 juz, 5 juz. Antum lihat teman antum gitu berpuasa, antum juga pengen berpuasa gitu kan. Antum harus lebih gitu kan. Kalau dia biasanya Senin, antum Senin Kamis berpuasa. Nah, itu termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau lebih jelasnya dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, jadi setiap orang itu memiliki orientasi beribadah yang berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Kalau antum nggak kuat, ya kan, jangan dipaksakan. Tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Misal, teman antum bisa menghafal Al-Quran, antum belum nyampe nih dalam hafalan, antum membaca. Jadi ketika teman antum menghafal Al-Quran, antum membaca. Ketika teman antum menghafal Al-Quran, antum membaca. Jadi antum itu nggak ikhlas, nggak rela kalau pahala dia lebih banyak daripada antum. Itu lomba-lomba dalam meningkatkan kebaikan. Kalau antum berada di posisi nomor 3 atau nomor 4, itu baik. Tapi kalau antum berposisi nomor 2, yang hasil nomor 2, itu tinggalkan. Dan ketika di posisi nomor 1, hasadul hakiki, antum jauhkan. Jadi ada 4 macam iri hati. Yang pertama hasadul hakiki, hasadul akhdi, lalu ghibtah, dan hasadul tanafusi. Lalu bagaimana kita cara mengatasinya atau kita agar terhindar dari penyakit hasad atau iri hati? Ada 5. Yang pertama bersyukur, ya. Jadi kita harus pahami dulu nikmatnya dari mana yang orang lain itu dapatkan. Kita tidak boleh iri, malah kita harus bersyukur. Ketika kita punya teman rumahnya lebih bagus dari kita, alhamdulillah. Dia pakai cincin berapa karat, cincin emas, alhamdulillah. Karena ketika kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat apa yang kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kamu bersyukur, antum akan mendapatkan nikmat yang lebih daripada apa yang kamu syukuri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus tahu apa akibatnya ketika kita mempunyai hasad. Ketika apa akibat buruknya yang seperti kita ketahui bahwasanya tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya dampak-dampak negatifnya itu dapat menghilangkan pahala, mendatangkan dosa, dan merusak ketenangan jiwa, bahkan merusak hubungan sosial sesama manusia. Ketika kita takut terhadap dampak-dampak yang tersebut, pastilah kita takut untuk mempunyai sifat iri tersebut. Ketika ada
Kita tidak boleh makan es teh manis terus, minum es teh manis terus, makan gula, makan gula. Itu akan menyebabkan diabetes. Pastilah kita takut untuk minum atau memakan yang gula berlebihan. Maka dari itu harus kita ketahui dulu apa dampak-dampaknya dari perbuatan atau iri hati tersebut. Jadi yang pertama ikhlas atau bersyukur, alhamdulillah. Yang kedua mengetahui dampak-dampak negatif dari iri hati tersebut. Yang ketiga, mendoakan secara langsung orang tersebut yang mendapatkan kenikmatan. Misal, nanti malam datang ya ke rumah saya habis maghrib, mau ada acara. Acara apa emang? Acara syukuran itu loh, rumah baru saya habis direnovasi, lantai 3, keramiknya dari Perancis loh, misal. Nah, itu antum jangan iri, tapi datang kepada orang tersebut sesuai jadwalnya, lalu doakan, ya kan? Antum datang melangkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwwata illa billah. Datang setelah acara, antum doakan, semoga rumah ini menjadi rumah yang aman, semoga rumah ini mencetakkan dari suami yang baik, istri yang baik, soleha, anak-anak yang menghafal Al-Quran. Nah, antum doakan, jangan malah iri terhadap orang tersebut, ya. Yang keempat, doakan secara tidak langsung atau bi an dzahril ghaib. Jadi ketika kita sholat malam, sholat tahajud, doakan orang tersebut. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, semoga orang tersebut selalu sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberi nikmat yang lebih. Karena apa? Karena ketika kita mendoakan sama umat kita dalam kebaikan, ya, ingat, jangan keburukan, ya, hati-hati. Ketika kita iri, doakan yang baik-baik, karena ketika kita mendoakan yang baik-baik, bisa jadi doa itu datang kembali kepada kita, ya. Jangan doakan yang buruk-buruk, ya Allah semoga si fulan cepat mati, jangan, ya. Hati-hati, nanti takutnya malah doa itu kembali lagi kepada diri kita. Yang terakhir, yaitu kalau masih tidak bisa dari keempat-empatnya, kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan hati kita, doakan diri kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selama jantung ini masih berdetak, selama hayat masih di kandung badan, syaitan akan terus membisikkan, akan terus menggoda kepada hal-hal buruk terhadap kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita lawanlah bisikan-bisikan setan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan cuma hanya di lisan, tetapi cantumkan juga di hati dan difikirkan dan di pikiran. Jadi jangan di lisan, di hati dan di pikiran, ya. La ilaha illallah, alhamdulillah. Jangan di mulut alhamdulillah, di hatinya ini orang ini masih bla bla bla. Jangan seperti itu. Jadi kita harus sinkronkan mulut, hati dan pikiran, ya. Nanti apa yang akan kita dapatkan setelah kita berzikir? Kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, dengan meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tenang, ya. Hati yang tenang itu disebut dengan mutmainnah, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho dan Allah pun ridho kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah dalam golongan-golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga-surgaku. Jadi yang tadinya kita iri hati dengan bisikan-bisikan setan, lalu kita melawan dengan doa, dengan zikir, lalu kita hatinya menjadi tenang, bahkan kita bisa menjadi masuk surga karena melawan bisikan-bisikan godaan-godaan setan tersebut dari penyakit hasad dengan menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk mara bahaya. Jadi ingat, semoga kita juga dijauhkan dari penyakit hati-hati, iri hati kita ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa lebih baik lagi kita semua dalam meningkatkan ketaatan dan menjauhkan penyakit iri hati. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata ataupun ya yang tidak pantas atau kurangnya ilmu saya dalam pembicaraan kali ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.